Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa tergoda untuk ikut campur urusan orang lain? Mungkin karena rasa penasaran atau merasa bisa membantu. Hari ini, saya ingin berbagi tentang sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita dibanjiri informasi tentang kehidupan orang lain, dan kadang tanpa sadar, kita mulai memberikan pendapat yang tidak diminta, atau bahkan menghakimi. Di era media sosial ini, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam urusan orang lain. Bayangkan betapa damainya dunia ini jika kita semua mengikuti nasihat dari kebenaran Tuhan. Alkitab memberikan kita nasihat yang sangat bijak. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menganggap sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang dan mengurus persoalan sendiri. Arti dari hidup tenang di sini bukan berarti pasif, tetapi hidup damai, tidak mencari konflik, tidak mencampuri urusan orang lain yang bukan tanggung jawab kita. Ini adalah sikap hidup yang stabil, tidak gelisah, tidak ribut, dan mencerminkan kedewasaan rohani. Kemudian arti dari jangan mencampuri urusan orang lain adalah tidak menjadi penggosip atau usil pada orang lain, dan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab pribadi dengan hidup secara mandiri dan bertanggung jawab. Tapi tunggu dulu, ada yang menarik di sini. Amsal 26 ayat 17 memberikan ilustrasi yang sangat gamblang. Mencampuri perbantahan atau masalah orang lain itu seperti memegang telinga anjing. Yesus sendiri memberi contoh yang luar biasa. Dalam Lukas 12 ayat 13-14, ketika diminta menyelesaikan masalah warisan, dia memilih untuk tidak ikut campur. Untuk itu, marilah kita jadi orang Kristen yang membawa damai, bukan menambah keributan. Jadilah seperti air tenang yang dalam dan tidak banyak bicara, tapi punya dampak yang besar bagi kehidupan di bumi. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan ini? Pertama, mari kita bedakan antara peduli dan ikut campur. Seperti di pesawat, kita harus pakai masker oksigen sendiri sebelum membantu orang lain. Begitu juga dalam hidup. Urus dulu pertumbuhan rohani dan karakter kita sebelum sok mengatur urusan orang lain. Peduli itu mendengarkan dengan hati, mendoakan dengan tulus, dan membantu ketika diminta. Tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah bantuan saya ini benar-benar dibutuhkan? Atau saya cuma ingin terlihat pintar? Sedangkan ikut campur itu memberikan pendapat yang tidak diminta, menyebarkan cerita orang